harapannya waktu kami sempat ketemu Pak Deputi, sebetulnya ada namanya exit strategi. Exit strategi itu menghabiskan orang yang sudah telanjur bekerja di lapangan, itu dihabiskan dulu. Setelah itu habis, baru kebijakan ideal itu diterapkan, yang berbasis kompetensi base gitu. Artinya kompetensi itu ya pendidikan, ya skill, ya attitude, itu silahkan gitu. Tetapi sebagai penghargaan mau kita sebetulnya itu dihabiskan, sehingga SLTA itu ya harapannya mohon bisa diakomodir. Terima kasih pimpinan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, walaupun tadi Bu Irma tidak ditujukan ke kami, tetapi tadi dikuatkan, hanya kami ingin mohon permakluman ketika nanti kami pembahasan anggaran. Case yang disampaikan Bu Irma itulah kenapa proporsi belanja pegawai dari tahun ke tahun kemudian menjadi kurang sehat. Ibaratnya kita punya uang 100, dulunya ditangani 5 orang, kemudian 100 itu ditangani 10 orang, tetapi kapasitas fiskalnya tidak naik. Artinya besok kalau kami ketemu di ruangan ini, kemudian tambah 4.000 seandainya begitu, tetapi tidak diiringi, tentu belanja pegawainya dibanding belanja pembangunan, ini artinya saya ingin menyampaikan permaklumannya karena ada situasi yang seperti ini. Sebetulnya saya hanya ingin menyampaikan itu. Yang kedua, kepada Pak Anas, saya ingin menyampaikan tadi beberapa catatan pertanyaan terkait halaman 10 penyebaran apakah tidak terlalu berat. Sebetulnya gambar tadi hanya disederhanakan, diratakan universal begitu Pak. Tetapi sebetulnya distribusi kualitatif di lapangannya berbeda-beda. Ada yang desa itu jumlah penduduknya padat, tetapi di Kaltara ada yang satu desa itu hanya 20 orang juga ada Pak. Tapi ada satu desa yang wilayah topografinya jauh. Jadi itu situasi lapangan. Tetapi kalau kemudian tadi digambar tadi hanya membuat rata saja untuk memberikan gambaran bahwa oh satu orang itu kalau masih 3 desa itu tidak terlalu jauh. Walaupun desa antar wilayah itu situasi di lapangannya berbeda-beda. Tentu catatan ideal seperti yang diharapkan Pak Anas kami perhatikan Pak, dan ini kemarin juga menjadi pembahasan kami karena tipe desa antar kota, desa-desa di wilayah pedalaman karakteristiknya berbeda-beda. Ada yang penduduknya sedikit, luas wilayahnya banyak, ada yang padat dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian ketika kami ditanya berapa jumlah idealnya, kalau berdasarkan analisis beban kerja atau yang kita kenal sebagai ABK itu adalah 37.994. Nah, dasarnya adalah sebetulnya ketika menetapkan itu sebetulnya ada 4. Ini kalau saya belajar dari mitra saya di Kementerian PAN, untuk menentukan ABK itu bisa berdasarkan hasil kerja, bisa berdasarkan objek kerja, bisa berdasarkan peralatan atau tugas job atau job description. Itu akan menjadi dasar. Tetapi ketika untuk petugas lapangan, kami khususnya yang di BKKBN, kemarin diarahkan menggunakan pendekatan hasil kerja. Nah, dari pendekatan hasil kerja kemudian dibuat sebuah formula, Pak. Nah, formula ini kemudian kami berikan kepada rekan-rekan di daerah untuk dengan formula yang sudah kita bikin bersama Menpan untuk menghitung. Itulah kemudian ketemu angka 37.994. Artinya situasi ini tentu kalau bisa terpenuhi sungguh akan membantu dari konteks harapan yang ada. Paling tidak pendekatan yang kita gunakan pakai pendekatan analisis beban kerja. Kemudian yang berikutnya, untuk tahun 2021 hanya terisi 50%. Kendalanya ada 2 waktu itu, Pak. Pertama, betul tentang kualifikasi pendidikan. Jadi kualifikasi pendidikan misalnya sarjana ekonomi atau kemudian ekonomi industri. Jadi kalau itu kualifikasinya tidak persis, itu secara administrasi mereka sudah gagal waktu mau daftar sudah gagal. Itulah walaupun kami diberi formasi 4.000 lebih, kemudian terisinya hanya 50% itu satu. Yang kedua, gagal karena pendekatan regionnya itu region provinsi. Sehingga kalau orang mendaftar di sebuah provinsi, wilayah Jawa, tingkat kompetitifnya tinggi, padahal dia lulus passing grade, Pak. Kemudian dia tidak bisa tertampung karena formasinya di situ terbatas. Sementara di tempat lain, itu kekurangan orang. Bahkan nilainya di bawah passing grade, tapi yang kelebihan passing grade itu nggak bisa melimpah ke tempat lain karena sudah dikerangkai wilayah administrasi provinsi itu. Karena kamu orang Jawa Barat, ya bisanya hanya di Jawa Barat, nggak boleh melimpah ke tempat lain. Jadi itulah kendala tahun 2021. Maka inilah yang kemudian bagi kami menjadi catatan atau menjadi evaluasi, sehingga harapannya di tahun 2022 ini kemudian pengalaman itu tidak terulang untuk terjadi lagi. Kemudian yang kedua, Bu Saniatul Latifah tadi menyampaikan, untuk yang anggaran saya tidak mengomentari karena ini tadi buat mitra saya gitu. Yang kedua, formasi untuk daerah dihitung berdasarkan apa? Tadi kami sudah menyampaikan, Bu. Jadi kalau idealnya memang sebetulnya menggunakan ABK, analisis beban kerja, dan tadi kebutuhannya sudah kami sampaikan. Kemudian yang kedua, untuk penyebutan
Jadi tadi di awal paparan kami sudah sedikit memberikan klarifikasi gitu. Sebetulnya pegawai di lapangan itu kan ada pegawai negeri, ada non. Nah, kalau yang pegawai itu sebutannya penyuluh KB sebetulnya. Nah, penyuluh KB itu jabatan karir. Jadi punya jenjang karir gitu. Nah, sementara yang satu adalah petugas lapangan KB yang itu direkrut oleh kepala dinas di kabupaten, biasanya dari honor, kontrak gitu. Tapi itu asalnya, Bu. Tetapi kami menyebutnya tetap itu petugas lapangan KB gitu. Hanya dulu pegawai kontrak lepas, harian gitu, yang kemudian memang oleh regulasi kemudian untuk diakomodir, termasuk kemudian diserahkan kepada kami pada tahun 2017 pasca otonomi daerah. Itu adalah tentang penyebutan. Jadi kalau di kami penyebutannya ya hanya dua, penyuluh KB dan petugas lapangan KB. Sebetulnya tentang honor itu hanya riwayat asal-usul ketika direkrut di kabupaten kota. Kemudian yang berikutnya SLTA kenapa tidak bisa melamar? Ini harapan kami bisa melamar, Bu. Nah, ini nanti juga kalau tadi kami diminta-minta afirmasi di kesempatan ini mumpung ada Kementerian PAN, justru ini yang kami mintakan afirmasi di forum baik ini, karena syaratnya adalah minimal di 3. Dan yang menentukan syarat bukan kami, Bu. Jadi tentu regulasi itu yang membuat adalah dari Kementerian Pembinaan. Jadi oleh karena itu kami petugas lapangan yang SLTA otomatis tidak bisa tertampung. Kalau harapannya waktu kami sempat ketemu Pak Diputi sebetulnya ada namanya exit strategi. Exit strategi itu menghabiskan orang yang sudah telanjur bekerja di lapangan itu dihabiskan dulu. Setelah itu habis baru kebijakan ideal itu diterapkan yang berbasis kompetensi BIS gitu. Artinya kompetensi itu ya pendidikan, ya skill, ya attitude itu silahkan gitu. Tetapi sebagai penghargaan mau kita sebetulnya itu dihabiskan sehingga SLTA itu ya harapannya mohon bisa diakomodir. Tetapi sekali lagi karena itu bukan menjadi ranah kami, saya hanya ingin menjelaskan kenapa SLTA itu tidak bisa masuk karena memang syaratnya adalah D3. Melalui pimpinan. Silakan, Bu. Ya, kita paham Pak bahwa itu bukan ranahnya BKKBN. Tapi Bapak kan sudah bicara nih hari ini. Nah, Menpan RB, Kementerian Kesehatan, kemudian Menteri Dalam Negeri, tolong dicatat. Catat Bu sekarang Bu. Dicatat. Kemudian disampaikan kepada menterinya masing-masing. Ini kasihan loh, yang SLTA tuh banyak. Jangan bikin aturan yang kemudian merugikan orang lain gitu loh. Duduk dulu satu meja, makanya tadi saya bilang dari tadi. Yang sudah kerja puluhan tahun, dia tamat SLTA kan jadi nggak bisa. Padahal dia udah mengabdi puluhan tahun. Nah yang begini-begini harus jadi perhatian. Tadi Pak Sestama udah menyampaikan. Kita nggak nyalain Pak, tidak mempersalahkan BKKBN dalam hal ini, kita tahu. Nah tapi Pak, ini kan yang dirugikan teman-teman, ya, yang sudah mengabdi puluhan tahun, tamat SLTA, nggak bisa ikut. Kenapa? Karena regulasinya dibikin tidak bicara dulu dengan BKKBN. Masing-masing bikin regulasi sendiri-sendiri. Coba deh komunikasi dengan BKKBN sebelumnya. Pasti BKKBN akan memberikan informasi seperti ini, sehingga kemudian apa yang disampaikan BKKBN ini tidak diabaikan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Menpan RB, sehingga regulasinya tidak merugikan gitu loh. Terima kasih pimpinan. Saya sepakat dengan Bu Irma, jadi memang di lapangan itu luar biasa sekali dinamikanya dan mereka itu sebenarnya kan kalau mau ini apalagi yang sudah tua dan sebagainya mau ngurus aplikasi juga kesulitan dan sebagainya, bukan lagi hanya lulusan SMA tapi yang tua dan ngurus aplikasi. Betul, terima kasih. Silakan Pak. Baik, masih satu lagi dari Bu Neti. Pada kesempatan ini kami tadi diberi ruang Bu Neti untuk menyampaikan afirmasi. Sebetulnya ada 4 penting yang bisa menjadi untuk bisa dilakukan sebagai sebuah harapan. Yang pertama, untuk bisa segera mempercepat Permenpan jabatan fungsional PLKB yang saat sekarang sebetulnya sedang kami godok bersama dengan mitra kami di Kementerian PAN, kalau itu segera bisa selesai, ini segera bisa menjadi pedoman yang pertama itu. Yang kedua, dari situ kemudian bisa disetujui jumlah analisis beban kerja atau ABK tadi yang saya sebut. Karena ABK ini kan sebetulnya ada ABK harapan dari kita, yang itu belum hasil akhir karena tentu melalui proses namanya verifikasi atau validasi. Nah, ABK itu kalau kemudian bisa ditetapkan, karena sudah sebetulnya juga formulanya sudah mendapatkan bimbingan, ini kemudian sebetulnya juga bisa menjadi dasar penghitungan untuk pemenuhan kekurangan tenaga yang ada. Nah, tadi kami menyebutkan kalau berdasarkan ABK, kemudian kebutuhannya memang menjadi 37.994. Yang ketiga, harapannya kemudian mengalokasikan formasi P3K PLKB pasca penetapan ABK. Jadi setelah ABK-nya ditetapkan, kemudian kami diberi ruang formasi tambahan. Berarti ini sebetulnya kalau harapan kami seperti itu.
Dan yang terakhir, tadi yang juga menjadi catatan yang disampaikan, sebagai sebuah exit strategi, mungkin untuk rekan-rekan kami di SLTA, itu jumlahnya masih sebanyak 6.551 yang SLTA yang tidak bisa mendaftar. Dan kami punya by name by address-nya, itu yang mungkin kalau itu bisa masuk dalam strategi transisional, ini mungkin akan lebih baik. Jadi saya kira itu pimpinan beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.